Seperti biasa, kita tunggu terlebih dahulu 1 hingga 2 menit, sembari menunggu Bapak Ibu yang lain memasuki room Zoom meeting pada malam hari ini. Kita tunggu terlebih dahulu Bapak Ibu. Sembari menunggu, silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan terkait nama dan juga instansi, bisa berinteraksi terlebih dahulu bersama dengan saya. Apakah Bapak Ibu sudah siap menerima materi di pertemuan kedua ini? Silakan Bapak Ibu bisa langsung menyampaikannya di meeting chat. Ibu Eni Ratnawati dari SMPN 1 Anggana. Alhamdulillah siap. Wah, keren sekali ini Bu Eni Ratnawati. Silakan Bapak Ibu yang lain juga bisa menyampaikan terkait apakah Bapak Ibu sudah siap ini menerima materi di pertemuan kedua yang tentunya akan menggali lebih lanjut terkait penelitian eksperimen ini. Ibu Sustiawati dari MTS Mambaul Ulum, siap. Insya Allah siap. Dari Depok, siap. Wah, Ibu Dwi Puspitasari dari Depok ini. Keren-keren sekali Bapak Ibu pada malam hari ini. Dari Karo Sumut, wah, Bapak Doklin Sembiring. Tentunya juga siap ini menerima materi di pertemuan kedua. Bapak Ibrahim dari Makassar. Wah, siap. Keren-keren sekali Bapak Ibu pada malam hari ini. Masya Allah. Tentunya Bapak Ibu pasti sedang menunggu dan juga sangat antusias sekali terkait pertemuan kedua ini yang tentunya akan membahas lebih lanjut terkait penelitian eksperimen. Ibu Sukasih dari Bekasi, Jawa Barat, siap. Wah, keren-keren Bapak Ibu pada malam hari ini. Di mana yang seharusnya Bapak Ibu istirahat, akan tetapi di malam hari ini Bapak Ibu masih tetap semangat untuk menggali ilmu terkait menulis penelitian eksperimen. Keren sekali, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Iqbal MPD. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta diklat daring Guru Cendekia. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah memasuki pertemuan kedua di mana dari serangkaian kegiatan diklat daring Guru Cendekia yang mana Bapak Ibu selama 2 hari ini akan sudah Bapak Ibu laksanakan terkait diskusi ataupun penyampaian materi juga, pemaparan materi melalui Zoom meeting, di mana ini pertemuan kedua yang tentunya akan membahas lebih lanjut terkait penelitian eksperimen, di mana di pertemuan pertama Bapak Ibu telah mengenal konsep dasar dari penelitian eksperimen, maka di hari ini Bapak Ibu nantinya akan menerima materi lebih lanjut terkait penelitian eksperimen, di mana di pertemuan pertama juga telah Bapak Iqbal singgung terkait sebenarnya setelah eksperimen ini usai, data apa yang diperoleh, kemudian apa yang kemudian harus dilakukan, kemudian bagaimana mengentry datanya, serta apa metode analisisnya dan bagaimana melakukannya, nantinya akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak Iqbal terkait hal tersebut. Dan harapannya Bapak Ibu tidak hanya menguasai teori saja, akan tetapi Bapak Ibu juga nantinya bisa langsung mempraktekannya agar nantinya Bapak Ibu memiliki karya nyata, di mana karya nyata untuk pendidikan. Nah, tentunya ada kabar gembira bagi Bapak Ibu peserta diklat daring Guru Cendekia di kegiatan ini.
di mana Guru Cendekia membuka terkait artikel, di mana nanti Bapak Ibu yang memiliki artikel akan ada penerimaan 20 artikel gratis. Jadi nanti akan difasilitasi oleh Guru Cendekia terkait publish artikel tersebut. Dan terkait syarat dan ketentuannya, nantinya akan kami informasikan lebih lanjut melalui WhatsApp group di akhir kegiatan ini. Jadi di hari Senin nanti, Bapak Ibu jangan lupa dan jangan sampai Bapak Ibu leave grup terlebih dahulu, karena nanti akan ada terkait informasi lebih lanjut penerimaan 20 artikel gratis penelitian eksperimen. Jadi silahkan Bapak Ibu semangat untuk berkarya, dan dari 250 peserta ini nantinya akan dipilih 20 artikel yang nantinya difasilitasi oleh Guru Cendekia untuk dilakukan publikasi. Jadi di sini di pertemuan kedua ini silakan Bapak Ibu gali info atau gali ilmu lebih mendalam terkait penelitian eksperimen ini, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa memiliki sebuah karya yang tentunya untuk pendidikan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu lewatkan kesempatan emas ini yang telah diberikan oleh Guru Cendekia, begitu. Karena hanya di Guru Cendekia saja yang memfasilitasi hal tersebut, begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait segala bentuk administrasi di Guru Cendekia, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami nanti dari tim Guru Cendekia akan membagikan dokumen secara utuh kepada Bapak Ibu, sehingga nantinya Bapak Ibu tidak perlu lagi membingungkan terkait presensi ataupun hal lainnya. Nantinya administrasi secara utuh akan kami bagikan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu silakan ketika masuk ke room Zoom meeting, Bapak Ibu simak materi dari Pak Iqbal, dan bahkan Bapak Ibu silakan jika memiliki pertanyaan nantinya bisa langsung ditanyakan pada sesi diskusi interaktif dengan cara Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand dan mengaktifkan videonya, begitu. Atau bahkan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengaktifkan video ataupun mengaktifkan fitur raise hand, silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom chat, begitu. Jadi semangat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diklat daring di pertemuan kedua ini, dan tentunya tidak perlu berlama-lama lagi, begitu ya Bapak Ibu, karena di sini juga telah bergabung Bapak Iqbal. Langsung saja kami silakan kepada Pak Iqbal untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, sehingga dapat melaksanakan rutinitas, tugas, kewajiban dengan baik. Malam ini adalah malam kedua, seperti yang malam sebelumnya sudah disampaikan. Malam yang kedua ini kita akan coba praktik untuk melakukan analisis data ketika sebuah penelitian eksperimen sudah selesai dilakukan. Izin share screen, Bapak Ibu. Nanti mungkin presentasinya mungkin singkat saja, ringkas. Nanti kita akan perbanyak sesi diskusinya. Jadi pada malam sebelumnya kita sudah mengangkat sebuah kasus. Kasusnya itu adalah ada seorang guru SMP ingin mengetahui bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas 7 yang menggunakan kurikulum Merdeka. Mata pelajaran yang dipilih oleh sang guru adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Kenapa memilih bahasa Inggris? Mungkin salah satu pertimbangannya adalah karena bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang relatif sulit bagi siswa. Sulitnya dapat dilihat dari mana? Indikatornya apa bahasa Inggris itu sulit? Indikatornya antara lain dari hasil tes. Setiap tes diberikan kepada siswa, hasil tes itu masih
belum atau masih di bawah misalkan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Karena dia masih rendah, maka kelihatannya perlu dilakukan inovasi dalam pembelajaran sehingga hasil belajar siswa bisa menjadi lebih baik. Kemudian model pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk diterapkan kepada siswa itu adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif itu sendiri banyak tipenya. Cuman di sini yang diangkat oleh sang guru itu adalah model pembelajaran kooperatif tipe START. Alur penelitiannya kurang lebih seperti ini. Jadi peneliti mengambil satu kelas 7. Kelas 7 itu, misalkan kelas 7 itu terdiri dari 40, peneliti bisa mengambil 40 siswa yang ada di kelas itu, atau 30 di kelas itu, atau diambil lebih sedikit. Misalkan diambil hanya 20 saja, 20 orang saja. Kemudian setelah ditentukan orang-orangnya, kalau bisa orang-orang atau siswa yang diambil sebagai sampel itu adalah diambil secara random atau acak, tapi dipilih secara proporsional. Artinya semua karakteristik siswa terpenuhi. Jangan yang diambil itu siswa yang pintar saja, atau jangan siswa yang diambil itu yang masuk kelompok bawah atau yang tengah-tengah. Semua kelompok siswa masuk ke dalam sampel, sehingga dia proporsional. Setelah siswanya terpilih dari kelas 7, siswa-siswa yang terpilih itu kemudian diberikan pretest. Pretest itu sudah disusun terlebih dahulu sebelum penelitian dilakukan. Dan pretest itu adalah terkait materi yang akan diajarkan nanti, atau materi yang pernah diajarkan juga boleh. Materi yang pernah diajarkan cuman masih kurang sehingga diajarkan lagi, akan diajarkan lagi. Jadi pretestnya adalah tentang materi yang pernah diajarkan kepada siswa. Kemudian setelah pretest baru kemudian pemberian perlakuan. Pemberian perlakuan ini maksudnya adalah peneliti atau guru melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif. Kalau bisa seperti yang pernah kita sebutkan sebelumnya, kita jelaskan sebelumnya bahwa pemberian perlakuan itu diusahakan jangan terlalu lama. Rentangnya jangan terlalu lama. Rentang 2 minggu atau 3 minggu itu mungkin cukup untuk sebuah penelitian eksperimen. Jangan terlalu lama karena nanti ada efek yang mengancam validitas internal yang namanya efek sejarah, di mana peserta penelitian, kelompok eksperimen itu merasa jenuh, sehingga itu akan mempengaruhi hasil. Jadi kalau bisa 2 minggu atau 3 minggu dengan jumlah pertemuan per minggu, bisa 2 atau 3. Kalau misalkan 3 kali pertemuan per minggu, maka cukup 2 minggu saja penelitian dilakukan. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif, peneliti kemudian memberikan post-test, memberikan soal lagi, memberikan tes kepada siswa berdasarkan materi yang sudah diajarkan pada saat pemberian perlakuan. Kemudian kalau sudah post-test selesai diberikan, kemudian kita akan memiliki 2 data pretest sama data post-test. Terkait bentuk tes ini Bapak Ibu, kalau bisa bentuk tes yang diberikan itu adalah tes objektif, benar salah. Jadi tes objektif benar salah yang bisa berbentuk pilihan ganda. Kenapa pilihan ganda? Karena pilihan ganda itu relatif lebih mudah mengoreksinya, lebih mudah dibuat, dan validitas reliabilitasnya juga relatif lebih baik daripada yang
tes non-objektif. Jadi ketika memberikan tes, usahakan tes yang diberikan itu adalah tes objektif pilihan ganda. Kemudian setelah datanya diperoleh, data pretest sama post-test inilah yang kita akan bandingkan. Bagaimana cara membandingkannya? Perbandingannya menggunakan uji T sampel berpasangan. Kalau konteksnya seperti ini, satu kelompok, kemudian diberikan pretest, kemudian kelompok yang sama diberikan lagi post-test, setelah pemberian perlakuan, maka analisis yang digunakan itu adalah analisis uji T sampel berpasangan. Berarti kalau dia dua kelompok berbeda ya Pak? Ya, kalau dua kelompok yang berbeda, misalkan kelas 7 kita bagi jadi dua kelompok. Yang ini jadi 20 orang, kelompok pertama, kelompok kedua juga 20 orang. Ini berarti kelompok yang berbeda. Kalau kelompok berbeda seperti ini, maka analisisnya bukan uji T sampel berpasangan, tapi disebut dengan uji T sampel independen. Nanti mungkin di kesempatan yang lain kita akan membahas bagaimana menganalisis data kalau dia dua kelompok yang berbeda. Tapi pada dasarnya dia tidak terlalu jauh berbeda, bahwa tujuannya itu adalah untuk membandingkan antara dua kelompok. Itu alur penelitiannya. Kemudian kalau kita sudah punya datanya di entry di Excel. Tampilan Excel itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini adalah data untuk pretestnya. Jadi ceritanya soal untuk pretest itu terdiri dari 10 soal. Soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Dikodekan dengan S. Boleh dengan huruf yang lain, misalkan N1, N2, dan seterusnya sampai N10. Demikian juga untuk yang post-test. Post-test adalah jumlah soalnya sama dengan pretest. Yang perlu diingat dalam tes yang diberikan ini, dalam soal-soal yang diberikan ini, usahakan soalnya itu berbeda. Berbeda dalam arti redaksi yang digunakan itu berbeda, tapi mengukur hal yang sama. Bukan soal yang persis sama. Jadi soal yang diberikan pada saat pretest tidak boleh persis sama dengan soal pada saat post-test. Jadi dia harus berbeda. Kemudian karena tesnya tes objektif, benar salah, maka skornya kalau siswa menjawab benar, dia akan memperoleh skor 1. Kalau salah, dia akan memperoleh skor 0. Jadi di entry semua, terus jumlah siswanya itu ada 20. Jadi tampilannya di Excel akan seperti ini. Terus kalau sudah masih dengan Excel, kita cari jumlahnya. Kita cari jumlahnya. Jadi di sebelah kanan layar, di sebelah kanan saya itu ada jumlah pretest dan ada jumlah post-test. Jumlah pretest ini diperoleh dari hasil penjumlahan semua jawaban siswa untuk semua butir. Jadi angka 7 diperoleh dari 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya sampai yang terakhir. Kalau kita menghitung menggunakan Excel, ini kita bisa cari dulu yang pertama, yang kedua juga bisa, nanti tinggal ditarik ke bawah. Jadi ini tampilan data yang sudah siap untuk dianalisis. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita akan lakukan analisis datanya. Karena eksperimen itu adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif, datanya berbentuk angka, maka analisis yang digunakan itu adalah analisis statistik. Statistik yang kita gunakan ada 2. Yang pertama deskriptif, yang kedua adalah inferensial. Yang deskriptif, statistik deskriptif itu cukup banyak. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan data, membuat data menjadi lebih mudah dipahami.
Apa saja yang kita tampilkan dalam statistik deskriptif? Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Kita cukup menampilkan rata-rata, nilai terendah dan tertinggi, simpangan baku, sama grafik. 4 aspek ini cukup untuk menjelaskan data biar dapat dipahami lebih baik oleh pembaca. Itu untuk statistik deskriptif. Sedangkan statistik inferensial yang tujuannya untuk menguji hipotesis itu adalah menggunakan uji T sampel berpasangan. Kemudian analisis masih menggunakan Excel. Nanti Bapak Ibu setelah di bagian akhir mungkin nanti akan diberikan format file Excel yang nanti Bapak Ibu tinggal masukkan data akan keluar hasilnya secara otomatis. Jadi analisis data menggunakan Excel itu akan tampilannya seperti ini. Yang pertama ada rata-rata, kemudian nilai minimum, kemudian nilai maksimum, kemudian simpangan baku, dan yang terakhir adalah grafik. Sedangkan untuk uji hipotesis menggunakan uji T sampel dependent itu tampilannya seperti ini. Ada hipotesis yang diuji, kemudian nilai T hitung ini rumusnya. Rumusnya ini hanya untuk memperlihatkan bahwa ini adalah rumus T hitung. Bapak Ibu tidak perlu bersusah payah menghitung, nanti tinggal memasukkan data, dia akan otomatis tampil outputnya di sini. Demikian juga dengan T-tabel, tidak perlu repot-repot membuka file tabel T atau buku yang memuat tabel T, tinggal dimasukkan data, dia akan otomatis keluar. Demikian juga dengan kesimpulan. Keputusan dan kesimpulan, keputusan juga nanti akan otomatis terisi. Kalau dalam konteks, dalam contoh kasus ini, keputusannya adalah hipotesis penelitian diterima karena T hitung lebih kecil dari T tabel. Ya otomatis seperti itu. Kemudian kesimpulannya, karena hipotesis penelitian diterima, maka model pembelajaran kooperatif berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas 7 dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Atau dengan kalimat yang berbeda kita bisa menuliskan model pembelajaran kooperatif tipe STAT efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kalimat yang lain lagi bisa menggunakan kalimat seperti ini. Terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa metode pembelajaran kooperatif efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Itu kesimpulan yang diperoleh setelah kita melakukan analisis. Bagaimana tampilannya dalam bentuk file Excel? Saya ingin menampilkan format file Excel yang nanti Bapak Ibu terima. Ya, ini dia format tadi yang ditampilkan di PowerPoint. Jadi ini adalah datanya. Kemudian di sini adalah hasil analisisnya. Yang sebelah kanan. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian eksperimen, kemudian datanya sudah diperoleh, Bapak Ibu tinggal memasukkan datanya di bagian data yang sebelah sini. Dari pretest dan posttest. Bapak Ibu masukkan nanti nilai-nilai yang ada di sebelah kanan. Statistik deskriptif, kemudian pengujian hipotesis itu akan otomatis terisi. Tanpa rumus, tanpa harus pusing-pusing memikirkan rumus, hasilnya sudah bisa diperoleh di bagian sini. Termasuk grafiknya. Grafik yang menunjukkan bagaimana tren perubahan antara nilai pretest dengan posttest. Kalau sudah memperoleh hasil analisis seperti ini Bapak Ibu sudah sampai pada tahap terakhir, yaitu membuat laporan hasil penelitian. Seperti yang kita bahas kemarin malam, kalau bisa pembahasan penyusunan laporan itu dilakukan dalam
dalam format artikel. Apa saja isi artikel? Sini saya akan uraikan secara singkat bahwa artikel itu secara umum memuat 5 hal. Rata-rata memuat 5 hal. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan. Apa isi dari pendahuluan? Pendahuluan isinya adalah alasan dan tujuan penelitian dilakukan. Itu yang pertama. Jadi di pendahuluan ketika Bapak menulis artikel itu harus menyebutkan apa alasan tema ini diangkat. Contoh misalkan kalau yang dalam kasus kita tadi adalah bahasa Inggris. Kenapa kita mengangkat bahasa Inggris? Alasannya jadi dalam artikel yang kita buat, alasannya adalah berdasarkan data. Contoh, ini contoh. Berdasarkan data yang diperoleh dari sekolah bahwa rata-rata hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris itu masih relatif rendah. Kemudian kita tampilkan datanya. Data apa? Data misalkan data hasil tes. Tampilkan datanya. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa hasil belajar siswa relatif masih rendah. Selain data itu, kita juga perlu menceritakan bagaimana model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Misalkan, contoh, model pembelajaran berdasarkan hasil wawancara atau berdasarkan hasil pengamatan, model pembelajaran yang sering digunakan oleh guru itu adalah model klasik, di mana model ceramah, di mana guru cenderung lebih dominan atau guru hanya memberikan tugas kepada siswa tanpa ada dialog yang lebih aktif. Itu yang bisa dijadikan sebagai alasan. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu dikaitkan sama rumusan masalah. Kalau penelitiannya tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar, maka tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Alasan dan tujuan ini harus ditulis, harus dimuat dalam pendahuluan. Itu yang pertama yang harus ada di pendahuluan. Kemudian hal lain yang harus ada di pendahuluan itu adalah kajian pustaka. Kajian pustaka itu bisa berupa teori, bisa berupa konsep, dan bisa termasuk di dalamnya itu adalah penelitian yang relevan. Teori, konsep apa yang kita angkat dalam kajian pustaka? Itu ditentukan oleh kata kunci dalam penelitian kita. Kalau judul penelitian kita adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe START terhadap hasil belajar siswa, maka kata kuncinya ada 2. Yang pertama adalah model pembelajaran kooperatif, dan yang kedua hasil belajar. Kajian pustaka yang kita lakukan itu harus memuat 2 hal ini. Harus bisa menjelaskan 2 hal ini. Menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif dan menjelaskan tentang apa itu hasil belajar siswa. Kemudian yang juga harus ada di kajian pustaka itu adalah penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu adalah penelitian yang memiliki substansi yang serupa, yang mirip, yang sudah dilakukan sebelumnya. Dari mana kita menentukan sebuah penelitian itu relevan? Kita bisa lihat dari kata kuncinya, Bapak Ibu. Kalau penelitian kita adalah tentang metode model pembelajaran kooperatif, maka kita cari penelitian sebelumnya yang menggunakan model pembelajaran kooperatif. Kalau kata kunci di penelitian kita adalah hasil belajar, maka kita cari penelitian sebelumnya yang mengangkat masalah hasil belajar. Itu yang dikatakan, itu yang dimaksud dengan penelitian yang relevan. Bapak Ibu, penelitian relevan itu memiliki fungsi yang sangat penting ketika kita melakukan penelitian. Apa fungsinya? Yang pertama, penelitian yang relevan itu bisa memberikan kita informasi tentang referensi yang bisa kita gunakan. Jadi daripada kita memulai dari nol, kita tidak tahu nih buku apa yang akan kita pakai.
teorinya siapa yang akan kita gunakan. Untuk mencari tahu buku apa yang bisa kita gunakan, teori apa yang bisa kita pakai, itu kan kita harus ke perpus, kita harus browsing, kita harus beli buku. Itu mungkin akan membutuhkan waktu dan biaya. Cara yang paling praktis itu adalah dengan melihat penelitian yang relevan. Bapak Ibu tinggal lihat di bab 2-nya, tinggal melihat di bab 2 itu referensinya apa saja, tinggal Bapak Ibu tiru. Nah, sederhananya seperti itu. Tinggal Bapak Ibu tiru, tinggal Bapak Ibu pindahkan dari penelitian yang relevan itu ke penelitiannya Bapak Ibu. Cuman yang perlu diingat, jangan di copy paste begitu saja. Kalau bisa dimodif dengan redaksi kalimat yang berbeda. Jadi kajian pustaka fungsinya, penelitian yang relevan itu fungsinya adalah kita bisa mengetahui, kita bisa mencari dengan mudah referensi yang akan kita gunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penelitian yang relevan itu juga akan sangat membantu kita ketika kita ingin menyusun instrumen penelitian. Jadi kalau misalkan instrumen penelitian kita di contoh yang tadi adalah tes, kita bisa melihat bentuk-bentuk tes di penelitian yang relevan. Tentu penelitian yang relevannya nanti yang harus dicari adalah yang terkait dengan hasil belajar bahasa Inggris. Cari penelitian yang relevan yang hasil belajar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia misalkan. Itu namanya relevan dalam mata pelajaran tapi instrumennya tidak bisa digunakan. Jadi penelitian yang relevan itu akan sangat membantu kita dalam menyusun instrumen. Kemudian yang terakhir yang akan sangat membantu kita ketika kita memperoleh penelitian relevan yang memadai itu adalah dalam penyusunan RPP. Kalau kita bisa memperoleh hasil penelitian yang juga menggunakan pendekatan eksperimen atau model eksperimen, dilakukan di sekolah, dilakukan di SMP apalagi, maka kita bisa melihat bagaimana, kita bisa meniru bagaimana RPP yang digunakan dalam penelitian itu. Kita tidak perlu menyusun RPP dari nol, kita tinggal lihat RPP yang ada di penelitian yang relevan itu, kemudian kita modifikasi, kita sesuaikan dengan konteks yang akan kita lakukan. Itu pentingnya dari kajian pustaka yang terkait dengan penelitian yang relevan. Jadi, yang juga penting terkait kajian pustaka, khususnya dalam penelitian yang relevan ini Bapak Ibu, untuk mencari tema-tema baru dalam penelitian, itu kita bisa melihat hasil penelitian terdahulu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tahu harus memulai dari mana, Bapak Ibu bisa browsing, melihat penelitian terdahulu, menginventaris itu, kemudian menyesuaikan temanya dengan kondisi Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita sudah selesai membaca hasil penelitian terdahulu, apalagi yang kita baca itu cukup banyak, akan muncul inspirasi. Oh, kelihatannya ini pas nih untuk diterapkan atau diteliti di sekolah saya. Oh, yang ini kelihatannya lebih pas nih. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Itu pentingnya kajian pustaka yang terkait penelitian yang relevan. Kemudian bagian kedua yang harus ada dalam sistematika dalam sebuah artikel itu adalah metode penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian diusahakan ditulis secara ringkas, tidak perlu panjang seperti buku-buku metode penelitian. Jadi di bagian metode penelitian yang ada di artikel yang akan kita buat itu cukup memuat jenis penelitian, populasi sampel, kemudian instrumen, sama teknik analisis data. Jadi tinggal menyebutkan 4 hal ini. Misalkan, Bapak Ibu menuliskan di artikel itu. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Populasinya adalah seluruh siswa kelas 7 SMP sekian. Sampelnya ditentukan secara random assignment. Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar adalah tes. Dan data hasil penelitian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan UJT sampel berpasangan.
Contohnya seperti itu, selesai. Ditulis secara ringkas. Nah, tidak perlu panjang. Tidak perlu Bapak Ibu menuliskan di metode ini, misalkan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah eksperimen. Kemudian Bapak Ibu definisikan, eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perlakuan terhadap variabel terikat. Nah, terus variabel terikatnya itu begini-begini. Variabel bebasnya adalah ini. Itu tidak perlu. Langsung saja to the point, ringkas. Itu yang nomor 2 di metode. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga dari sebuah artikel itu adalah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang harus diceritakan di sini itu adalah hasil analisis, kemudian pembahasan yang isinya membandingkan hasil analisis dengan kajian pustaka. Jadi hasil analisis, kalau tadi kita sudah menganalisis datanya dengan 2 metode. Pertama statistik deskriptif, kemudian yang kedua menggunakan uji T. Hasil dari analisis itu kita ceritakan di sini. Di bagian hasil dan pembahasan. Contoh misalkan, rata-rata untuk pretest adalah sekian, rata-rata untuk post-test adalah sekian, nilai tertinggi yang diperoleh untuk pretest sekian, dan seterusnya. Sampai kita menampilkan grafik yang menunjukkan perbedaan antara nilai rata-rata nilai pretest sama rata-rata nilai post-test. Kemudian setelah selesai menceritakan, menyebutkan hasil statistik deskriptif, kita lanjut ke hasil uji hipotesisnya yang menggunakan uji T sampel berpasangan. Tinggal menyebutkan bahwa nilai T hitung yang diperoleh adalah sekian, T tabelnya sekian, sehingga keputusan yang diambil adalah menerima hipotesis penelitian dan kesimpulannya adalah bahwa model pembelajaran kooperatif berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Itu untuk hasil penelitian yang terkait uji hipotesis. Kalau sudah, kita akan bandingkan, kita akan lakukan pembahasan dengan membandingkan hasil analisis itu dengan kajian pustaka. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah melihat teori. Apakah teori tentang model pembelajaran kooperatif, pengaruh model pembelajaran kooperatif itu sama dengan hasil penelitian kita? Apakah pakar yang mengeluarkan model pembelajaran kooperatif itu mengatakan bahwa hasil belajar itu akan lebih baik kalau menggunakan kooperatif atau tidak? Kita bandingkan. Selain disesuaikan sama teori atau konsep atau pendapat pakar, kita juga bisa bandingkan hasil penelitian kita ini dengan penelitian yang terdahulu yang konteksnya sama. Tidak harus dalam bahasa Inggris, bisa juga dalam mata pelajaran yang lain. Tapi yang menggunakan model pembelajaran kooperatif. Misalkan di tempat lain, orang lain ada melakukan penelitian eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif, tapi untuk SMA misalkan. Terus mata pelajarannya, mata pelajaran geografi contohnya, atau fisika, atau kimia, atau matematika, atau mata pelajaran yang lain. Tapi model pembelajarannya menggunakan kooperatif. Itu bisa dijadikan pembanding untuk hasil penelitian kita ini. Apa yang dimaksud dengan membandingkan? Kita cukup melihat, oh ternyata penelitian kita sama dengan si A, sama dengan si B, sama dengan si C, dan berbeda dengan si D, berbeda dengan si E, dan seterusnya. Apakah harus sama, Pak, antara hasil kita dengan hasil penelitian yang lain? Tidak harus sama, karena konteks orang itu berbeda-beda. Konteks karakteristik siswa itu beda-beda. Mungkin ada siswa yang efektif kalau diajarkan dengan kooperatif, ada juga yang tidak efektif kalau diajarkan dengan kooperatif. Jadi tidak harus sama. Itu yang kita ceritakan di pembahasan. Kalau bisa dalam pembahasan ini, kita memuat atau menampilkan hasil penelitian yang juga termuat dalam artikel. Biasanya kalau Bapak Ibu membuat artikel, kemudian rujukannya juga adalah artikel dalam sebuah jurnal, itu
tingkat keterterimaan artikel Bapak Ibu menjadi lebih tinggi. Semakin banyak artikel yang menjadi pembanding atau rujukan, itu akan semakin besar peluang Bapak Ibu diterima tanpa proses review atau revisi yang banyak. Itu yang bagian ketiga dari sebuah artikel ilmiah, hasil dan pembahasan. Kalau sudah hasil dan pembahasan, kita sampai pada bagian penutup. Nah, biasanya bagian penutup ini bagian yang paling mudah, yang paling cepat kita buat. Nah, isi dari penutup ada dua. Yang pertama kesimpulan, kemudian yang kedua adalah saran. Kesimpulan itu isinya terkait hasil uji hipotesis. Apakah hipotesisnya diterima atau tidak? Apakah model pembelajaran kooperatif berpengaruh signifikan atau tidak? Itu saja, selesai untuk kesimpulan. Kemudian untuk saran. Nah, saran adalah apa yang Bapak Ibu bisa berikan masukan terkait kegiatan pembelajaran ke depan. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah bagus, apa yang perlu ditingkatkan, dan seterusnya. Atau bisa juga saran yang terkait dengan rencana penelitian ke depan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan saran bahwa untuk ke depannya kelihatannya perlu ada faktor lain yang dilibatkan. Misalkan kemampuan awal, misalkan contoh yang lain faktor minat, faktor yang lain modul pembelajaran, atau faktor-faktor yang mungkin relevan atau dianggap berpengaruh terhadap hasil belajar. Dan kemudian yang terakhir dari sebuah artikel itu adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini Bapak Ibu harus memuat seluruh referensi rujukan yang kita sebutkan di bagian sebelumnya. Semua referensi yang kita sebutkan di pendahuluan, di metode, di pembahasan, itu harus kita muatkan dalam daftar pustaka. Kalau tidak tertulis dalam pendahuluan, metode, pembahasan, maka daftar pustaka itu tidak perlu ditulis di daftar pustaka. Contoh misalkan, contoh misalkan Ibu Sarah Eklepina, misalkan. Ibu Sarah Eklepina Paulina Wano menulis buku tentang model pembelajaran kooperatif. Tapi bukunya Bu Sarah itu tidak ada disebutkan dalam bagian sebelumnya dari artikel. Maka bukunya Bu Sarah itu tidak boleh dimasukkan di daftar pustaka. Jadi yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka itu adalah buku-buku atau rujukan atau referensi yang disebutkan di bagian sebelumnya, di pendahuluan, metode, dan pembahasan. Kalau tidak ada disebutkan, maka dia tidak boleh dimasukkan dalam daftar pustaka. Itu sistematika laporan artikel, laporan hasil penelitian eksperimen dalam bentuk artikel secara ringkas. Kemudian ini beberapa contoh artikel yang menggunakan eksperimen. Kalau kita browsing, kita bisa temukan banyak sekali hasil penelitian yang menggunakan metode eksperimen. Kalau di sini yang kita ambil adalah penelitian yang dilakukan oleh Baik Karni Apriani, ini di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Judulnya adalah Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe START pada Pokok Bahasan Luas Bangunan Datar di kelas 6A SDN 96. Dari judulnya ada kata penerapan. Dari judulnya kita sudah bisa menangkap bahwa penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Kenapa penelitian eksperimen? Karena di dalamnya ada perlakuan yang diberikan. Ada model pembelajaran yang diberikan kepada siswa, ada perlakuan. Jadi eksperimen, sebuah penelitian dikatakan eksperimen itu kalau di dalamnya ada perlakuan. PTK di WA Group ada pertanyaan, apakah PTK itu termasuk eksperimen? PTK itu singkatan dari penelitian tindakan kelas.
Apa yang dilakukan oleh peneliti dalam PTK itu? Peneliti memberikan tindakan, memberikan perlakuan. Karena ada tindakan, karena ada perlakuan, maka penelitian itu atau PTK itu termasuk bisa dikelompokkan diklasifikasikan sebagai penelitian eksperimen. Jadi eksperimen selama ada perlakuan yang diberikan, maka dia adalah penelitian eksperimen. Ini contoh sebuah penelitian eksperimen. Kemudian contoh yang lain, contoh artikel yang lain itu adalah yang berjudul meningkatkan motivasi belajar melalui peta dan globe pada siswa sekolah dasar. Ini saya screenshot dari artikel jurnalnya. Nah, jadi di sini mungkin teknik pengetikannya dia belum terlalu rapi. Contoh tujuan penelitian dia menuliskan tujuan. Ini karena screenshot. Di sini kalau kita lihat dari judulnya atau melihat dari abstraknya, ini adalah penelitian tindakan kelas. Jadi kalau sudah ada siklus, ada prasiklus, kemudian ada siklus 1 atau siklus 2 di sini disebutkan. Kemudian hanya dua siklus disebutkan. Kalau sudah siklus, ada menyebutkan istilah siklus, maka penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas. Karena ada tindakan, maka ini juga bisa kita kategorikan sebagai penelitian eksperimen. Cuman, kalau di PTK yang contoh ini, peneliti itu hanya mendeskripsikan. Dia hanya mendeskripsikan dengan statistik persentase. Statistik persentase, ada rata-rata, ada ketidaktuntasan, ada ketuntasan. Hanya dengan statistik deskriptif. Dia tidak meneruskan dengan uji hipotesis menggunakan uji T. Apakah boleh seperti ini? Boleh Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan penelitian tindakan kelas, kemudian analisisnya hanya menggunakan statistik deskriptif seperti ini, itu boleh. Jadi tidak harus penelitian eksperimen itu harus ada uji T-nya, harus ada uji hipotesisnya. Cuman kalau Bapak Ibu ingin memberikan informasi yang lebih banyak kepada pembaca tentang hasil eksperimennya, maka akan lebih ideal kalau penelitian itu analisisnya juga menggunakan uji hipotesis. Jadi kalau misalkan sudah punya data nih, sudah punya data contohnya yang dalam penelitian ini, dia sudah punya data. Dia sudah punya data hasil tes, dia punya hasil tes 2 siklus, itu dia tinggal membandingkan. Dia tinggal melakukan uji hipotesis dengan uji T. Informasinya itu bisa diperoleh, diberikan lebih banyak kepada pembaca. Ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang terakhir dari penelitian eksperimen yang bisa kita peroleh dari jurnal itu yang ini. Judulnya adalah pengaruh literasi cloud terhadap minat baca dan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas 6 SD. Nah, ini temanya menarik Bapak Ibu. Ini berarti kelas kelas atas SD dan terkait dengan bahasa Indonesia, cuma istilahnya mungkin menggunakan bahasa Inggris literasi cloud, tapi mata pelajarannya kelihatannya lebih ke bahasa Indonesia. Dan menurut saya tema ini menarik karena bahasa Indonesia itu adalah mata pelajaran yang relatif sulit, apalagi untuk siswa SD, apalagi dengan muatan kurikulum yang ada sekarang. Jadi bahasa Indonesia itu relatif mata pelajaran yang sulit. Bahkan kalau saya ditanya, lebih sulit mana belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Saya akan mengatakan bahasa Indonesia sekarang lebih sulit. Bukan berarti tidak bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi struktur, tata bahasa, memahami bacaan, itu mungkin jauh lebih sulit mempelajarinya dibandingkan dengan bahasa Inggris. Di sini judul yang diangkat pengaruh literasi. Kemudian kalau kita melihat di abstraknya,
dia menyebutkan, peneliti menyebutkan bahwa ini adalah penelitian eksperimen, sehingga dia menyebutkannya ada kelompok eksperimen. Cuman di sini dia mengangkat dua kelompok. Ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Jadi tidak satu kelompok seperti contoh kita tadi. Ada kelompok eksperimen sama kelompok kontrol. Dia membandingkan dua kelompok berbeda. Karena dia membandingkan dua kelompok berbeda, maka dia nanti menggunakan uji tes sampel independen. Dan atau dengan MANOVA, mungkin karena ada faktor yang lain. Kemudian analisis datanya menggunakan SPSS. Tapi intinya ini adalah contoh penelitian eksperimen. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin akan lebih menarik kalau kita perbanyak waktu untuk diskusi. Itu saja dari saya Mbak Mei. Terima kasih. Kita lanjut ke diskusi. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas pemaparan materi pertemuan kedua ini. Sangat jelas sekali ya Bapak Ibu, mulai dari analisis data terkait ada statistik deskriptif, kemudian statistik inferensial, dan juga tadi telah dipaparkan juga terkait bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mengolah datanya menggunakan Microsoft Excel begitu, dan nantinya akan dikirimkan juga, nanti Bapak Ibu bisa mencobanya secara langsung. Kemudian tadi juga telah dipaparkan sangat detail sekali terkait format artikel, di mana nantinya ini bisa digunakan Bapak Ibu, di mana nanti di Guru Cendekia perlu diingat lagi bahwasanya ada penerimaan 20 artikel penelitian eksperimen. Jadi nanti diwadahi oleh Guru Cendekia dan akan dipublikasi. Baik, kita lanjut ke sesi diskusi interaktif. Silahkan kepada Bapak Ibu peserta diklat daring bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand, dan juga silakan bisa mengaktifkan kameranya, ataupun Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung melalui meeting chat, silakan bisa diketik di sana terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, di sini sudah ada 3 partisipan yang sudah raise hand. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk penanya pertama, Bapak Ibrahim. Silakan Pak Ibrahim, bisa langsung bertanya kepada Pak Iqbal. Oke, makasih. Bapak, suara saya terdengar? Terdengar Pak Ibrahim. Oke, makasih Bu Moderator. Makasih banyak Pak Iqbal. Jadi pada malam ini sedikit sudah tergambar bagaimana proses pelaksanaan penelitian dengan metode penelitian eksperimen. Yang pertama saya ingin tanyakan, kami kalau eksperimen tadi seperti dikatakan bahwa ada semacam perlakuan yang diberikan pada saat pelaksanaan penelitian. Tetapi misalnya kalau kami ingin mencoba melihat suatu persoalan, sekedar contoh misalnya, penerapan suatu aturan yang akan coba kita lihat di dalam sebuah instansi atau dalam suatu organisasi. Atau sekedar contohnya misalnya kalau kita mau lihat sejauh mana penerapan kurikulum merdeka pada suatu sekolah misalnya atau suatu kelas. Nah, apakah ini masih juga termasuk di dalam penelitian eksperimen karena dalam artian bahwa kami belum melakukan semacam tindakan terhadap sesuatu, terhadap objek atau sampel yang akan kita teliti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan, khususnya misalnya sudah masuk dalam penulisan artikel, kami ingin share ini Pak, karena mungkin ada sedikit pengalaman dan ada kendala yang kami alami dalam hal penulisan kajian pustakanya Pak.
Kenapa kami katakan itu terjadi? Karena terkadang kami biasanya mencoba membuka beberapa literatur atau beberapa referensi di mana kami mencoba menulis di situ, tetapi ternyata pada saat masuk di apa namanya di tahapan berikutnya, misalnya di instrumen-instrumen, terkadang biasanya kita tidak link dari kajian pustaka yang sudah kita susun dengan penyusunan instrumen. Ujung-ujungnya balik lagi merevisi kajian pustaka yang sudah kita. Ini yang sering kami alami, Pak. Olehnya itu mungkin barangkali ada trik yang barangkali bisa di-share ke kami, karena Bapak saya yakin banyak sudah mengalami hal-hal yang. Nah, ini Pak yang sering kami alami, sehingga terkadang di situ link dari kajian pustaka setelah, karena kalau misalnya seperti dikatakan tadi bahwa kajian pustaka lah yang mendasari instrumen di dalam pelaksanaan, dan kajian pustaka lain inilah yang akan tergambar di dalam kesimpulan. Mungkin itu barangkali sementara, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibrahim atas dua pertanyaannya. Silakan Pak Iqbal bisa langsung ditanggapi. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya Pak Ibrahim. Saya mencoba untuk menjawab sesuai dengan pemahaman, ya, Pak. Ada dua pertanyaan tadi. Yang pertama tentang bagaimana kalau misalkan kita tidak pernah memberikan perlakuan atau belum memberikan perlakuan. Contohnya dalam misalkan ingin mengetahui pengaruh penerapan kurikulum merdeka di suatu kelas. Bapak Ibu, perlakuan dalam penelitian eksperimen itu sebenarnya tidak harus kita guru atau peneliti yang memberikan perlakuan. Perlakuan itu bisa dilakukan oleh orang lain atau oleh institusi atau lembaga. Tidak harus peneliti sendiri. Jadi eksperimen itu ada yang namanya kuasi eksperimen, kemudian ada yang namanya eksperimen murni. Kalau misalkan perlakuan itu dilakukan oleh orang lain, itu bisa dia masuk ke kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Atau bisa juga dia masuk ke ex post facto namanya Bapak Ibu. Ex post facto. Misalkan di kurikulum merdeka tadi, itu bisa kita kategorikan sebagai penelitian eksperimen karena sudah ada perlakuan yang diberikan meskipun bukan peneliti yang memberikan perlakuan. Contoh, misalkan misalkan Pak Ibrahim ngajar di SMP. SMP-nya kelas 7. Kelas 7 itu mungkin terdiri dari beberapa rombel, misalkan ada 5 rombel. Dari 5 rombel itu ada yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, ada yang belum menerapkan kurikulum merdeka. Misalkan seperti itu. 2 kelas, misalkan kelas 7A sama 7B, misalkan seperti itu. 7A sudah menerapkan kurikulum merdeka, kelas 7B belum, masih dengan kurikulum 2013, Kurtilas. Itu bisa diteliti, bisa dibandingkan dengan pendekatan penelitian eksperimen. Meskipun peneliti bukan orang yang memberikan perlakuan. Jadi kalau ditanya apakah peneliti yang harus memberikan perlakuan, tidak harus. Boleh perlakuan itu, tindakan itu dilakukan oleh orang lain atau mungkin kayak lembaga kayak dalam konteks penerapan kurikulum. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, dalam penulisan kajian pustaka. Saya setuju sekali Bapak bahwa instrumen itu harus didasarkan pada kajian pustaka. Ketika kita menyusun butir-butir instrumen, itu berasal dari yang namanya indikator. Indikator itu kita ambil dari definisi operasional. Definisi operasional itu berasal dari definisi konsep. Konsep itu kita ambil dari pendapat para ahli, dari buku-buku, dari teori. Jadi kalau kronologisnya seperti ini, kita punya 5 buku misalkan, 5 buku. Dari 5 buku kita ambil 2 buku sebagai referensi. Dari 2 buku itu kita turunkan menjadi definisi konsep. Dari definisi konsep di buku itu menyebutkan indikator-indikatornya. Indikator-indikator itu kemudian yang kita kembangkan menjadi butir
instrumen. Jadi memang instrumen itu harus didasarkan pada kajian pustaka atau teori atau rujukan tertentu. Lalu bagaimana caranya biar instrumen yang kita buat itu ada dasar teoritisnya, ada dasar konsepnya. Cara paling praktis itu Pak Ibrahim, kalau yang saya sering gunakan itu adalah dengan melihat penelitian yang terdahulu atau penelitian yang relevan. Bapak Ibu tidak harus mencari setiap buku. Jangan membuka buku, jangan browsing buku. Butuh waktu untuk itu. Butuh butuh waktu, butuh biaya. Ya kalau bukunya gratis atau ada kita dapat download di Google misalkan. Tapi kalau tidak ada, kita menjadi kesulitan. Yang paling praktis itu Bapak Ibu, kalau kita melihat di penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan, apalagi kalau kita dapat naskahnya yang lengkap, misalkan hasil penelitiannya dari bab 1 sampai bab terakhir, kita dapat lengkap naskahnya, di situ pasti ada instrumen. Nah, kita tinggal cek apakah instrumen di penelitian yang relevan ini sesuai enggak dengan kajian pustakanya atau tidak. Kalau dia belum sesuai, kita cari lagi di penelitian yang relevan yang lainnya. Jadi instrumen itu sebenarnya sudah ada Bapak Ibu. Tinggal kita melihatnya di penelitian yang relevan. Tidak efektif, tidak efisien Bapak Ibu kalau instrumen itu Bapak Ibu kembangkan dari nol. Bapak Ibu cari buku, Bapak baca. Wah, nanti keburu ganti presiden baru kita bisa menghasilkan sebuah instrumen. Jadi paling efektif, paling praktis, paling efisien ketika kita ingin melihat kajian pustaka, lihatlah di penelitian yang relevan. Kalau bisa, sebanyak-banyaknya penelitian yang relevan yang kita peroleh. Kenapa? Karena semakin banyak bekal yang kita miliki untuk menyusun kajian pustaka kita sendiri dan mengembangkan instrumen. Jadi, kalau saya triknya biasanya seperti itu Pak Ibrahim. Saya melihat penelitian yang relevan, saya kumpulkan sebanyak-banyaknya dan kita modifikasi sesuai dengan konteks kita. Cuman yang perlu diingat ketika kita mengambil penelitian yang relevan itu adalah usahakan untuk tidak copy paste. Kenapa? Karena nanti ada masalah dengan plagiarisme. Meniru. Jangan sampai naskah kita itu dipermasalahkan di kemudian hari gara-gara kita hanya copy paste. Tidak susah sebenarnya kalau kita mau membuat redaksi sendiri. Kita tinggal modif sedikit-sedikit saja, yang penting tidak persis sama dengan kalimat yang ada di penelitian yang relevan. Itu kalau menurut saya Pak Ibrahim, kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas penjelasannya dan juga terkait tipsnya begitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Iqbal. Ini ada Ibu Sustiawati. Silakan Ibu Sustiawati bisa langsung bertanya. Selamat malam kembali Bapak Iqbal dan Ibu Melisa. Jangan bosan-bosan, saya dari pedalaman, jadi kalau masalah penulisan artikel itu masih jauh. Jadi saya pengen ikut pelatihan ini, saya langsung tuntas, bisa paham seperti itu. Pak Iqbal, tadi yang dituliskan dalam penulisan artikel itu kan, itu ketika di pendahuluan ada alasan dan tujuan penelitian yang dilakukan. Kalau saya mau menulis artikel dari PTK yang telah saya buat, rumusan masalah itu kan lebih dari satu, nih. Apakah tiga-tiganya itu ditulis atau dipilih salah satu? Itu satu. Kemudian yang kedua pada kajian pustaka, pada konsep atau teori. Ketika saya ngambil judulnya itu penerapan PBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak, apakah akidah akhlak juga dimasukkan ke dalam itunya, apa konsepnya Pak? Karena kalau tadi saya yang itu dengarkan dari Pak Iqbal, kayaknya yang akidah akhlaknya tidak dimasukkan ke dalam konsep atau teorinya, begitu. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Bu Sustiawati. 2 pertanyaan, silakan Pak Iqbal bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang menarik Bu Sus.
Ada dua pertanyaan. Yang pertama, rumusan, saya pernah melakukan PTK. Kemudian ada 3 rumusan masalah. Apakah 3 rumusan masalah itu ditulis semua? Kalau rumusan masalahnya itu jawabannya tidak terlalu panjang atau relatif sederhana gitu Ibu, itu berarti ketiga rumusan masalah itu perlu ditulis. Tapi kalau misalkan di antara rumusan masalah itu ada yang jawabannya cukup panjang, misalkan rumusan masalahnya yang pertama, bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam pembelajaran akidah akhlak di sekolah. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu sudah merupakan penelitian tersendiri, Ibu. Ibu bisa membuat jawaban terhadap rumusan masalah yang pertama itu sebagai artikel tersendiri, sebagai hasil penelitian tersendiri. Loh, tapi bukan eksperimen. Iya, memang bukan eksperimen. Itu masuk ke penelitian kepustakaan. Jadi Ibu membuat itu dalam satu artikel terpisah. Tapi kalau misalkan Ibu bisa memadatkan 3 rumusan masalah itu menjadi sekitar 10 halaman, 12 atau 15 halaman, yang 3 rumusan masalah itu, maka mungkin cukup itu dibuat jadi satu artikel dan 3 rumusan masalah itu ditulis semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di kajian pustaka, misalkan akidah akhlak. Dalam mata pelajaran akidah akhlak, apakah akidah akhlak juga dimasukkan dalam kajian pustaka? Ya, harus masuk. Kayak tadi contohnya mata pelajaran bahasa Inggris, berarti harus ada hasil belajar dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kita cerita dulu tentang hasil belajar secara umum seperti apa, kemudian kita kaitkan dengan hasil belajar dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kalau di contohnya Ibu Sus, pengaruh PBL terhadap penerapan PBL terhadap hasil belajar akidah akhlak misalkan. Seperti itu. Jadi di akidah akhlak itu Ibu terlebih dahulu menceritakan tentang hasil belajar. Hasil belajar itu kan banyak. Kalau misalkan kita merujuk pada taksonomi Bloom, ada kognitif, afektif, psikomotorik. Misalkan kita ambil yang kognitif. Kognitif pun ada beberapa tingkatannya. Kognitifnya yang tingkatan berapa? Apakah C1, C2, atau C berapa? Di situ Ibu menceritakan secara umum yang dimaksud dengan hasil belajar. Kemudian dikaitkan dengan hasil belajar akidah akhlak. Apa sih yang diinginkan dengan belajar akidah akhlak? Seperti apa sih hasil belajarnya? Itu yang harus ditulis di kajian pustaka. Jadi tidak cukup dengan hasil belajar saja. Harus dikaitkan dengan akidah akhlaknya. Kalau penelitiannya itu terkait dengan mata pelajaran tertentu, hasil belajar dalam mata pelajaran tertentu, maka peneliti harus menceritakan 2 hal. Pertama tentang hasil belajar secara umum, kemudian mengkaitkan hasil belajar itu dengan mata pelajaran yang menjadi objek penelitian. Tidak cukup hasil belajar saja, tidak cukup yang mata pelajarannya saja. Jadi harus dikaitkan. Itu menurut saya Ibu Sus. Dan itu tadi kalau misalkan penelitiannya terdiri dari 3 rumusan masalah, ada rumusan masalah yang bisa jadi satu artikel, itu bisa dibuat jadi lebih dari satu artikel. Dan mungkin kalau misalkan datanya sudah ada, Ibu mungkin dari guru cendekia bisa memfasilitasi untuk menyusun hasil penelitian itu dalam bentuk artikel. Atau kalau misalkan sudah ada datanya, biar saya aja yang bacain jampi-jampi, jadi dah di artikel. Jadi gitu. Seperti itu Bu Sus, Mbak Mei. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas tanggapan dari pertanyaan dari Ibu Sustiawati. 2 pertanyaan tadi terkait rumusan masalah dan juga kajian pustaka. Jadi terkait kajian pustaka tidak cukup hanya Bapak Ibu misalkan hanya menyajikan gambaran umum terkait hasil belajar saja, akan tapi silakan Bapak Ibu bisa mengaitkan hasil belajar dengan mata pelajaran yang memang Bapak Ibu ambil begitu dalam sebuah penelitian Bapak Ibu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang raise hand sudah semua, Pak Iqbal. Ini ada beberapa pertanyaan yang ada di meeting chat.
Saya bacakan, ini ada satu pertanyaan dari Pak Surjanto. Uji T digunakan jika data penelitian berdistribusi normal dengan 20 data, apakah data berdistribusi normal? Begitu Pak Iqbal. Ya, pertanyaannya menarik. Masalah normal tidak normalnya data itu memang jadi perdebatan. Pengalaman saya kuliah, Bapak, itu ada tempat saya kuliah yang mengharuskan, mensyaratkan kalau mau pakai statistik parametrik seperti uji T, maka data harus berdistribusi normal. Di tempat yang lain, ada juga yang mengatakan tidak harus uji normal. Kenapa? Karena uji normal itu kalau datanya besar. Kalau datanya kecil, kecenderungannya tidak normal. Kenapa? Karena distribusi normal, asumsi distribusi normal itu pengertiannya gini, semakin besar kelompok sampel yang diambil, maka rata-rata dari kelompok sampel itu akan mendekati rata-rata populasinya. Sekarang kalau 20 orang, apakah itu bisa normal? Ada sih kemungkinan dia bisa normal, tapi terlalu kecil. Jadi terkait normalitas ini Bapak, kita bisa memilih melakukan uji normalitas itu, bisa juga tidak. Tinggal referensi mana yang kita gunakan. Kalau memang harus tetap digunakan, ya kita coba. Kalau misalkan dia tidak normal, maka kalau misalkan tempat kita mengajukan artikel itu dia harus mensyaratkan normalitas, terus data kita tidak normal, maka alternatifnya kita menggunakan statistik non-parametrik, tidak lagi menggunakan uji T. Kalau uji T yang sampel berpasangan, kalau misalkan dia normal, kalau dia tidak normal, maka kita pakai yang namanya uji Wilcoxon. Tapi banyak lagi tuh Pak variasinya. Pokoknya yang terkait dengan normalitas, kita bisa melakukan uji itu, uji syarat itu, bisa juga tidak. Kalau tidak melakukan, ada referensinya. Salah satu guru ekonometri UI namanya Prof. Agung. Beliau cukup banyak ngajar tentang statistik, metode penelitian sama ekonometri. Mengatakan ya seperti itu, normalitas tidak perlu, apalagi kalau datanya kecil. Kenapa? Karena normalitas itu dalam konteks yang lebih besar. Itu kan teori, itu juga teori. Dan pada dasarnya semua populasi diambil sampel. Nah, sampel itu sebenarnya dia berdistribusi normal. Prinsipnya seperti itu. Jadi uji normalitas boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau memang tetap ingin dilakukan dan kemudian tidak normal, maka kita bisa beralih ke uji statistik non parametrik. Apa alternatif untuk uji T? Alternatifnya adalah uji Wilcoxon. Seperti apa uji Wilcoxon? Nah, nanti kita tunggu Mbak Melisa mengadakan pelatihan. Kemudian izin lagi Mbak Mei, ada yang bertanya di chat, tadi saya sempat lihat, saya mau tulis. Dari Ibu Nikmah, pertanyaannya, apakah judul pengaruh itu hipotesisnya harus tentang pengaruh juga, walaupun ujinya menggunakan uji T bukan regresi? Memang Ibu, kalau kata pengaruh itu dia tidak harus uji T, dia tidak harus eksperimen. Bukan kadang-kadang ya, banyak juga penelitian yang menggunakan kata pengaruh, tapi dia tidak menggunakan uji T, dia pakai regresi. Bisa menggunakan regresi linier, bisa non-linier, atau bisa juga ada yang lain, ada ANOVA namanya, analisis varian, ada juga ANCOVA, ada juga MANOVA. Jadi pengaruh itu bukan satu-satunya dianalisis dengan uji T. Banyak variasinya. Cuman kalau konteksnya eksperimen, kita membandingkan antara dua data, pre sama post, membandingkan dua kelompok, maka kita menggunakan uji T. Tidak bisa menggunakan regresi, konteksnya berbeda. Kalau dia 3 kelompok, apa yang kita pakai? Misalkan kita punya kelas A, kelas B, kelas C, kita ingin bandingkan. Apa analisis yang digunakan? Nah, nanti kita tunggu memang mengadakan pelatihan yang berikutnya. Ya, itu dari saya. Mungkin ada yang lain. Banyak sebenarnya. Silakan Mbak Mei.
Baik, Pak Iqbal, terima kasih atas penjelasannya terkait pertanyaan yang ada di meeting chat. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi, Pak Iqbal, terkait penelitian eksperimen ini apakah harus melalui siklus begitu, Pak? Ini pertanyaan dari Ibu Berta. Pertanyaannya apakah harus siklus ya? Harus siklus. Kalau kita menyematkan istilah PTK dalam penelitian eksperimen kita, maka kita ada menyebutkan dia siklus. Yang contoh yang kita bahas tadi, ada pre, ada post. Itu sebenarnya bisa dikelompokkan, bisa kita sebut sebagai siklus 1 dan siklus 2. Kalau misalkan kita ingin menggunakan siklus, ada siklus 1 setelah memberikan perlakuan. Kemudian kita evaluasi, kita revisi kegiatan pembelajaran jadi siklus 2. Masih ada yang kurang, kita perbaiki lagi menjadi siklus 3. Itu pun bisa menjadi eksperimen. Bisa menjadi eksperimen. Bahkan kalau dia ada lebih dari 2 siklus, itu mungkin informasi yang bisa diberikan kepada pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu menjadi lebih menarik daripada hanya pre dan post. Kalau dia lebih dari 2 siklus itu akan menjadi lebih menarik. Dan itu bisa dianalisis. Cuman kalau dia sudah 3, ada siklus 1, data siklus 1, data siklus 2, data siklus 3, atau mungkin lebih dari itu, analisisnya tidak lagi menggunakan UJT, tapi ada analisis yang lain. Ya, seperti itu Mbak Mei. Baik, Pak Iqbal. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Nur Ismail. Beliau merupakan guru di SD. Saya ingin melakukan penelitian di kelas saya di SD. Apa penelitian eksperimennya bersamaan pada saat pembelajaran atau terpisah di luar jam pembelajaran? Begitu Pak. Mungkin bisa diberikan sedikit gambaran. Kalau kita menarik pertanyaannya Bapak, ini memang kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, sering menjadi kendala ketika kita melakukan penelitian eksperimen. Tapi kalau kita misalkan Bapak adalah guru di SD, mengajar kelas 5 misalkan. Maka kalau bisa penelitian itu tidak sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi disesuaikan tema materi yang akan diajar ke siswa itu disesuaikan dengan materi kita. Jadi jangan sampai kita mengambil waktu siswa untuk melakukan eksperimen. Kenapa nanti kepala sekolahnya protes Pak kalau kita mengadakan kelas lain di luar kegiatan pembelajaran yang normal. Atau kalau ada pengawas, wah ini kok gimana nih? Jadi kalau bisa diusahakan pemberian perlakuan itu disesuaikan dengan jadwal sekolah, jadwal pembelajaran sekolah. Kenapa? Karena biar tidak mengganggu. Biar tidak mengganggu ritme kegiatan belajar mengajar yang langsung di sekolah, di sekolah tempat kita mengajar. Apakah harus seperti itu? Kalau dikatakan harus sebenarnya tidak Bapak, tapi idealnya seperti itu. Kenapa? Karena eksperimen kita ini kan bukan eksperimen di lab. Eksperimen kita ini di kelas yang ancaman terhadap hasil eksperimen itu begitu banyak. Jadi kalau misalkan kita melakukan dia di luar kegiatan belajar mengajar yang rutin, takutnya itu akan mengganggu siswa, fokusnya akan terganggu, konsentrasinya akan terganggu. Kenapa? Misalkan kita ajarkan sekarang misalkan saat ini di kelas siswa itu sedang belajar tema 7 misalkan, tema 7. Terus kita eksperimen, kita lakukan eksperimen perlakuan, tema yang kita ajarkan tema 8 atau tema 6 atau tema 5, itu akan mengganggu konsentrasi siswa. Siswa sedang belajar tema 7 tapi diajarkan tema 6. Diajarkan tema 8. Itu akan mengganggu ritme, tidak efektif. Jadi kalau bisa ketika melakukan eksperimen kita yang menyesuaikan dengan jadwal materi yang diberikan di sekolah, di dalam jadwal itu, tidak di luarnya. Diusahakan seperti itu.
Terus kalau misalkan ada peneliti dari luar, ya peneliti dari luar itu harus menyesuaikan dengan jadwal pembelajaran di sekolah. Misalkan saya mau penelitian di tempatnya Bapak, saya yang harus menyesuaikan. Apa RPP yang saya buat misalkan, RPP yang saya buat itu harus menyesuaikan dengan jadwal pelajaran di sekolahnya Bapak. Tidak boleh saya buat jadwal sendiri. Itu nanti akan mengganggu ritme belajar mengajar yang sedang berlangsung. Itu idealnya, Pak. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan penelitian eksperimen, silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan jam pembelajaran Bapak Ibu di kelas sehingga tidak mengganggu ritme kegiatan belajar mengajar. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian sambungan dari pertanyaan Bapak Ismail tadi Pak, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan guru dalam melakukan penelitian eksperimen begitu? Oke. Ini juga menarik pertanyaannya. Hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama harus disiapkan itu adalah masalah. Masalah itu tidak harus sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu. Bisa juga sesuatu yang baik. Misalkan, tapi kalau di eksperimen, usahakan masalah itu adalah sesuatu yang perlu diperbaiki, yang perlu ditingkatkan. Contohnya kayak tadi, hasil belajar dalam bahasa Inggris itu rendah sehingga perlu diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Dengan menggunakan model pembelajaran tertentu misalkan. Pertama diawali dengan masalah. Dan Bapak Ibu, yang paling mungkin melakukan penelitian eksperimen di sekolah itu adalah guru. Sama seperti PTK, yang paling ideal, yang paling tepat melakukan PTK itu adalah guru, bukan orang di luar. Kenapa? Karena guru yang setiap hari bertemu dengan siswa, yang setiap hari mengajar, yang setiap hari mengamati siswa, melihat bagaimana proses belajar siswa, memberikan tes kepada siswa. Dia yang paling tahu tentang kondisi di kelasnya. Dan selama, kalau misalkan 6 hari sekolah, Senin sampai Sabtu, selama 6 hari seminggu, dalam 1 bulan, dia terus-menerus mengamati. Sehingga dia, guru itu pasti tahu masalah apa yang bisa diteliti di kelas. Dan mungkin masalah itu banyak gitu loh. Tinggal pilih satu yang mungkin menarik. Satu yang paling mungkin menarik. Kayak misalkan dalam pelajaran bahasa Indonesia misalkan. Bahasa Indonesia ini relatif rendah untuk yang kelas bawah. Nah itu Bapak Ibu coba angkat itu sebagai masalah. Jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah menentukan masalah. Kalau judul belakangan, judul itu belakangan. Yang harus ditentukan terlebih dahulu itu adalah masalah. Kalau masalahnya sudah ada, misalkan masalahnya adalah hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang rendah. Bapak Ibu kemudian browsing, Bapak Ibu membuka kajian pustaka, melihat penelitian terdahulu. Kalau pelajaran bahasa Indonesia, kalau kita mau meningkatkannya, itu pakai apa sih? Apakah dengan memperbaiki modul, apakah dengan memperbaiki media, menggunakan media, atau mengganti bahan ajar, atau membuat bahan ajar sendiri, atau bagaimana? Itu yang Bapak Ibu cari di referensi. Bapak Ibu baca apa yang kira-kira bisa meningkatkan. Atau kalau misalkan ternyata tidak ada nih setelah Bapak Ibu membaca di referensi, tidak ada yang pas nih kelihatannya kalau untuk sekolah saya. Bapak Ibu kemudian mencoba memikirkan apa yang pas. Itu juga bisa. Jadi itu menjadi novelty dari penelitian Bapak Ibu. Pilih salah satu solusi yang bisa menyelesaikan hasil belajar yang rendah itu. Solusi itu kemudian dijadikan sebagai perlakuan. Nah, itu rencana awalnya. Nanti saya mau menerapkan ini nih, biar hasil belajarnya bagus. Sebelum penerapan, buat soal. Soal apa yang dibuat? Soal pretest. Sekalian buat soal post-testnya. Sebelum perlakuan, berikan dia pretest pada siswa. Setelah pretest, RPP sudah kita buat, lakukan perlakuan. Kegiatan pembelajaran dengan perlakuan yang sudah kita susun. Setelah perlakuan berikan post-test. Kalau sudah post-test selesai, data diperoleh, analisis. Setelah analisis selesai,
susun laporan dalam bentuk artikel. Setelah artikel siap, kirim ke jurnalnya guru cendekia. Jadi seperti itu Pak Ibrahim, Pak siapa tadi, Pak Nur Ismail. Ismail, iya. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas penjelasannya terkait hal-hal apa yang perlu dipersiapkan dalam melakukan penelitian eksperimen. Mungkin untuk pertemuan kedua ini, Pak Iqbal, di mana ini adalah pertemuan terakhir, bisa kita cukupkan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki beberapa pertanyaan, nantinya bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group, begitu. Nah, sebelum kami akhiri, Pak Iqbal, izinkan kami. Kalau boleh Mbak Mei, ada satu lagi nih mumpung terbaca. Saya jawab singkat saja. Dari Pak Suryanto. Pertanyaannya, kuesioner atau tes harus valid dan reliable. Bagaimana cara uji validitas dan reliabilitasnya? Untuk validitas, Bapak Pak Yanto, untuk validitas, untuk kalau kita melakukan penelitian pemula awal atau penelitian sederhana, validitas itu tidak usah susah-susah pakai rumus. Cukup dengan validasi isi. Validasi isi itu bagaimana? Bahwa soal yang ada di tes itu sudah diajarkan atau sesuai dengan materi yang diajarkan. Itu pertama. Kemudian kalimat yang digunakan dalam tes itu kalimat yang bisa dipahami oleh siswa. Terus pengetikan penulisannya itu rapi, bagus, sehingga tidak memunculkan penafsiran yang berbeda. Itu yang validitas. Cukup melakukan validasi isi, tidak perlu validasi empirik, tidak perlu validasi konstruk yang memerlukan perhitungan yang ribet. Itu menurut saya. Mungkin pendapat orang lain akan berpendapat berbeda. Tapi kalau saya mengatakan tidak perlu pakai uji-uji yang menggunakan perhitungan, cukup mengecek apakah isi tes itu sesuai dengan materi yang kita ajarkan atau tidak. Apakah kalimatnya bisa dipahami atau tidak. Cukup seperti itu. Terus kalau sudah validitas, reliabilitas tidak perlu lagi. Kenapa? Karena reliabilitas itu dalam konteks hasil pengukuran itu konsisten antara satu pengukuran dengan yang lain. Dan ini tujuannya kan kita tidak pengembangan instrumen, jadi tidak perlu uji reliabilitas. Ya, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas tanggapannya terkait pertanyaan dari Pak Surjanto terkait uji validitas dan reliable. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal bahwasanya terkait validasi, Bapak Ibu tidak perlu melakukan perhitungan yang begitu rumit. Silakan Bapak Ibu bisa melakukan validasi isi seperti yang dijelaskan oleh Pak Iqbal tadi, begitu. Pak Iqbal mungkin bisa closing statement untuk pertemuan kedua ini, pertemuan terakhir, agar Bapak Ibu ini semangat dalam menyusun atau melakukan penelitian. Ya, terima kasih Mbak Mei. Bapak Ibu, menjadi guru itu memang apalagi dengan kurikulum merdeka, dengan segudang kegiatan administrasi yang semakin membuat kerja guru itu menjadi tidak mudah. Belum menyiapkan RPP, belum mengajar, apalagi yang SD misalkan kelas bawah. Saya bisa bayangkan itu susahnya menjadi seorang guru. Tapi disitulah tantangannya, disitulah keindahannya menjadi seorang guru. Dan yang tidak kalah penting dalam peran kita sebagai guru itu adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan profesi kita. Bagaimana cara mengembangkannya? Guru kalau mau menjadi guru yang terbaik, kalau mau menjadi guru yang efektif, kalau ingin menjadi guru yang amanah, itu adalah guru yang berhasil mengajar anak-anaknya. Bagaimana caranya biar berhasil? Salah satu caranya itu adalah mengembangkan diri. Bagaimana cara mengembangkan diri? Salah satunya adalah dengan melakukan penelitian. Setiap guru itu kalau bisa melakukan penelitian. Yang susah dalam penelitian itu adalah awalnya.
menyusun proposal, mencari masalah, memulai untuk menulis penelitian. Bagaimana caranya biar kesulitan itu bisa terurai? Yang paling penting dalam melakukan penelitian, kalau bisa jangan dikerjakan sendiri. Bapak Ibu bisa kerja sama dengan guru yang lain, atau bisa juga bekerja sama dengan lembaga, misalkan kayak guru cendekia atau lembaga penelitian yang lain. Dan yang paling penting adalah bahwa ketika melakukan penelitian, Bapak Ibu melakukannya bersama-sama. Dengan melakukannya bersama-sama, sesuatu yang berat itu biasanya menjadi lebih ringan. Kemudian ketika melakukan penelitian, lakukanlah dari yang kecil saja, dari yang sederhana. Jangan terlalu luas, jangan terlalu kompleks, jangan terlalu berat, jangan yang waktunya relatif lama, tapi lakukanlah yang relatif sederhana, yang bisa dilakukan dalam waktu sebulan, 2 bulan. Kalau sudah bisa melakukan itu, kemudian bisa meningkat ke konteks penelitian yang lebih besar. Dan mungkin dengan pengalaman Bapak Ibu nanti dalam melakukan penelitian, proposal Bapak Ibu itu bisa diajukan untuk memperoleh dana penelitian. Dan dana penelitian itu lumayan hasilnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa tembus, atau mungkin sudah pernah ada di antara Bapak Ibu yang memperoleh. Jadi tetap semangat, tetap sehat, dan tetap melakukan penelitian. Itu saja Mbak Mei, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas semangatnya dan juga arahannya, begitu. Dan terima kasih juga Pak Iqbal atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan kedua ini. Tentunya banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil Bapak Ibu terkait penelitian eksperimen ini, dan tentunya mulai dari konsep dasar hingga Bapak Ibu dijelaskan terkait bagaimana caranya menyusun ke dalam sebuah format artikel. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan kedua ini bisa kita cukupkan, akan tapi izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu terkait beberapa informasi yang ada di Guru Cendekia Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami mengingatkan bahwasannya Bapak Ibu bisa mengunjungi gurucendekia.id, di mana nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti beberapa kegiatan atau Bapak Ibu bisa mengupdate kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Guru Cendekia. Jadi di sini ada beberapa diklat daring Bapak Ibu untuk minggu selanjutnya. Ini ada diklat daring menyusun modul ajar P5 kurikulum Merdeka, di mana Bapak Haryadi Ahmad MPD yang akan menjadi pematerinya, di mana nantinya Bapak Ibu akan dijelaskan mulai dari awal terkait bagaimana menyusun modul ajar P5 kurikulum Merdeka. Terkait kurikulum Merdeka tentunya sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, begitu. Nah, kemudian ada juga terkait diklat daring di pertemuan selanjutnya, ada penulisan artikel ilmiah terbaru bebas plagiasi, di mana pematerinya adalah Ibu Fitri Marisa, dan ini sangat berguna sekali bagi Bapak Ibu yang ingin menyusun artikel atau sudah menyusun artikel, kemudian Bapak Ibu masih terkendala terkait plagiasi. Jadi di sini silahkan Bapak Ibu bisa join diklat daring Guru Cendekia. Bapak Ibu bisa scan barcode ini atau menghubungi narahubung yang tersedia di sini. Silakan, jadi Bapak Ibu, silakan bisa klik website kami di gurucendekia.id untuk minggu selanjutnya. Diklat daring yang akan dilaksanakan adalah menyusun modul ajar P5 kurikulum Merdeka. Tentunya silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menggali lebih lanjut terkait modul ajar P5 ini, Bapak Ibu bisa scan barcode ini, atau silakan Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran dengan menghubungi narahubung yang tersedia. Begitu ya Bapak Ibu. Dan di sini sudah lengkap sekali Bapak Ibu di website kami. Tidak hanya menyajikan informasi terkait diklat daring, akan tapi juga ada terkait jurnal, di mana kami mengelola jurnal juga, ada kurang lebih 20 jurnal terkait jurnal ilmiah, ada jurnal inovasi pendidikan dasar, jurnal inovasi pendidikan menengah, yang tentunya bisa memfasilitasi Bapak Ibu terkait publish artikelnya, begitu. Nah, selain jurnal, di kami juga ada penerbit Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa langsung klik website kami di gurucendekia.id dan silakan bisa klik
penerbit. Di sini sudah ada beberapa informasi terkait jasa penerbitan buku, kemudian jasa penerbitan buku menjadi buku ber-ISBN, konversi menjadi buku ber-ISBN, dan juga ada jasa HKI, hak kekayaan intelektual. Jadi silakan Bapak Ibu bisa langsung kunjungi website kami di gurucendekia.id. Nah, terkait penerimaan artikel Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sangat antusias sekali ini bagaimana persyaratannya, apa saja syarat dan ketentuan yang berlaku begitu. Nantinya akan kami informasikan kembali Bapak Ibu di pertemuan terakhir begitu, di mana di hari Senin nantinya akan diinformasikan lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan dari artikel penelitian eksperimen ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu leave grup terlebih dahulu karena nantinya ada kesempatan yang menarik bagi Bapak Ibu. Ada 20 artikel yang nantinya akan diterima oleh jurnal kami, jurnal P4I. Jadi silakan Bapak Ibu tetap semangat untuk membuat artikel penelitian eksperimen begitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan kembali lagi terima kasih Pak Iqbal atas pemaparan materinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta diklat daring Guru Cendekia yang sangat luar biasa sekali, di mana malam hari ini Bapak Ibu seharusnya istirahat, akan tetapi Bapak Ibu bergabung di Zoom meeting ini dengan semangat tentunya untuk menggali ilmu terkait penelitian eksperimen bersama dengan Bapak Iqbal. Keren sekali Bapak Ibu malam hari ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.